masuk orang bodoh lah. Karena itu sebenarnya udah beres itu. Kita kan sebenarnya cuman berkutat di masalah amalan Intinya bang, gitu. intinya bang, intinya biar gampang, intinya, Apa itu bang? intinya. Hah, duh, bagi saya itu inilah kalau yang saya gini bang ya. Eh, apa ya? Sampai lupa saya bilangnya. Kayak tahlilan itu kan saya meyakini itu kan bid'ah. Tapi kan orang teman-teman NU kan teman-teman Aswajek bilangnya itu bukan bid'ah. Bid'ah, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Hmm. Bid'ah hasanah kan berarti kan bukan sesuatu yang haram kan, Bang, kan gitu kan intinya kan. Ya, Ya kan bahkan bukan yang haram lah. Kalau yang di teman-teman Salafi kan bilangnya itu udah itu pasti haram lah kan gitu kan. ya, Ah, bedanya kan di situ. Tapi kan kita kan kita kan punya keyakinan kalau itu bid'ah. Jadi kan kita boleh dong Bang bilang itu bid'ah, tapi saya juga nggak iya, menyalahkan teman-teman Aswaja bilang itu bukan bid'ah bid'ah. hasanah. Jadi Bid'ah hasanah. aslinya ini sama-sama aslinya ya kan Bang. Aslinya Bid'ah ini hasanah. sama-sama. Menurut kamu semua bid'ah sesat nggak? Ada nggak bid'ah hasanah menurut Eh, kamu? menurut saya itu kalau bid'ah dalam hal syariat, amalan yang nggak ada di zaman Nabi bagi saya itu bid'ah Bang. Oke, oke. Bagi saya itu bid'ah. Semua Cuman kalau bid'ah itu misalnya semuanya sesat nggak? kalau yang nggak ada ya Bang ya, contohnya misalnya kita kan buat-buat sendiri misalnya kalau di Bid'ah hari dalam raya syariat, bid'ah ah, dalam ah. syariat sesat semua nggak? Kalau dalam amalan syariat itu bagi saya itu Bang sesat Bang. Oke. Yang nggak dicontohi ya Bang, nggak dicontohi sama sahabat Tauhid itu, Nabi gitu Bang. Nggak tauhid tahu itu, tauhid itu amalan dalam syariat nggak? kalau tauhid kan, kalau yang tauhid itu Bang, kalau saya misalnya diri saya pribadi Saya tanya, memegang yang saya tanya itu bertauhid itu amalan nggak dalam syariat? eh Syariat nggak? kalau itu kan hubungannya kan sama akidah kan Bang. Ya, saya tanya itu amaliyah syariat atau bukan? Nah, kalau amalan syariat itu juga kalau akidah ini kalau bagi saya Bang ya ini kan bagi saya kan itu kan Abang tanya saya. Nah, kalau yang amalan itu amalan akidah kan apa yang tadi Abang tanyakan itu kan bagi saya itu kan keyakinan. Berakidah, iya berkeyakinan itu amalan nggak dalam syariat? Eh, nah, ini juga bingung saya Bang. Nah, soalnya saya kalau amalan itu kayak sesuatu yang diperbuat gitu loh Bang kan. Ya, biar biar Nah, gampang ya, biar gampang. nah, Bid'ah dalam ibadah itu sesat semua atau enggak? kalau yang berupa perbuatan itu kalau nggak dicontohkan Nabi dan para sahabat itu Dalam ibadah, praktek dalam ibadah semua. Pokoknya ya praktek dalam kalau ibadah prakteknya ya kalau nggak sesuai ya bid'ah Bang. bid'ah. Oke, sekarang begini, praktek membagi tiga itu sesat enggak? Sesat dulu enggak? Kalau membagi misalnya kan kalau yang saya ini kembali kan sebagai orang awam ya Bang ya. Kalau membagi itu bagi saya itu cuman apa ya? Cuman pembelajaran metode aja biar kita itu paham gitu aja Bang. Metode itu bid'ah enggak? Metode itu bagi saya nggak bid'ah Bang karena kita belajar itu Bang. Metode itu enggak bid'ah. Enggak, soalnya kita belajar sama halnya kayak Iya. kita belajar Tahlilan, tajwid tahlilan terus itu metode. hukum-hukum Kalau itu Bang. kalau kami bilang tahlilan itu metode berarti bukan bid'ah dong. Kalau misalnya ini kalau misalnya Abang merasa itu metode terus bilang itu bukan bid'ah dong, ya itu kan itu hak Abang gitu loh. Tapi kalau saya Iya. pribadi itu menganggapnya itu Nah, sebagai amal perbuatan syariat oke, gitu loh, Bang. oke. Pakai bayar zakat, pakai beras, itu bid'ah nggak? Itu kalau bagi saya, Bang, itu karena berbeda pendapat dalam ulama itu bagi saya itu Nah, masih bid'ah bisa apa tidak? ditoleransi. Oh, kok apa namanya kalau tahlilan saya anggap seperti itu dalilnya saya punya nggak dibilang perbedaan pendapat Eh, menurut antum bid'ah tapi kenapa kan saya tanya zakat pakai beras itu karena perbedaan pendapat. Karena kan abang kan juga pernah membahas. Kalau saya juga meyakini kalau misalnya kita itu Sudah punya bang, pedoman Al-Quran, sudah apa Sunnah, namanya ijma ya, dan kias gitu loh bang. ini apa bang apa apa namanya capek saya nggak nyambung.
Serius. Coba, coba ya, apa namanya? Bertauhid itu ibadah enggak? Bertauhid itu Dia ibadah loh. dia itu ibadah yang Nah, bertauhid itu berhubungan ibadah. dengan keyakinan itu, Bang. Punya ya hubungan dengan keyakinan, mencetuskan metode di dalam ibadah itu boleh enggak? Boleh, bagi saya pribadi boleh. Boleh. Dalilnya mana? Makanya boleh, Bang. Soalnya apa namanya? Kan Abang tanya dalil ya. Kan itu kan Abang nanya pendapat saya. Bagi Iya. saya itu boleh metode Kan itu, tadi kan nggak ada yang tidak salah. ada di zaman Nabi, itu beda, itu bid'ah. Eh Bid'ah dalam metode boleh. Boleh kalau Bid'ah kalau dalam dalam metode pembelajaran boleh. bid'ah dalam metode pembelajaran boleh. Boleh. Bid'ah dalam metode berzikir boleh nggak? Kalau berzikir boleh. Kalau Oke. berzikir boleh, Bid'ah Bang. dalam metode baca Quran boleh nggak? Boleh. Bid'ah dalam apa namanya, menjamu orang dengan makanan boleh nggak? Boleh. Oke. Lo tahlilan, bid'ah dalam metode-metode tahlilan kenapa nggak boleh? Karena dia apa namanya dia mengkhususkan itunya, Bang. Waktunya itu loh, Bang. Oke. Nah, kenapa kok nggak boleh mengkhususkan waktu? Kalau misalnya kita Nah, nggak, saya karena tanya itu juga kenapa kok nggak boleh mengkhususkan waktu? karena kalau khusus itu harus ada dari Nabi, Bang. Kalau saya bawa dalil dari Nabi bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau Abang Nabi ada. Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa datang pada hari hari Sabtu di Masjid Kuba, khususkan hari Sabtu untuk sholat di Masjid Kuba. Mengkhususkan waktu Nabi pernah kok. Karena itu Nabi, ya boleh, Bang, kita ngikut. Tapi Karena kalau itu kita Nabi, boleh. mengkhususkan ya nggak Kita boleh. nggak boleh mengkhususkan. Kalau Kita Nabi ngikutin kan Nabi. itu dari Nabi, Bang. Kalau Nabi ya boleh. Kalau kita sendiri yang khususin ya nggak boleh lah, Bang. Nggak, maksudnya begini Bang ya. Nabi, kan saya tanya tadi, mengkhususkan satu amalan, boleh nggak? Tahlilan itu boleh nggak? Nggak boleh, karena mengkhususkan amalan. Sekarang Ya, saya bawa hadis tentang mengkhususkan amalan. Untuk baca hadisnya di Bukhari. Nabi ya, mengkhususkan ya, amalan di hari Sabtu, sholat di Masjid ya, Kuba. ya. Kita ikut dalam sudut pandang mengkhususkan. Kok nggak boleh? Karena karena kalau gitu kan berarti Abang kan namanya apa Tahu dengan metode. Aduh, iya sudah bang, cukup. Saya mau tanya ke abang tahu nggak metode kias? Tapi sudah ngaku awam kan di awal. ya, Cukup ya bang, maksudnya ya, cukup. ya, Saya rasa Bang. cukup ya bang. Intinya Ya. ya, setidaknya antum ngakui dari penjelasan antum ngakui 3 tauhid kalian itu bid'ah. Kalau kalau itu kan metode. Tadi kan ada Bid'ah saya udah enggak? bilang itu Enggak metode. begini ya. Metode dalam metode bid'ah dalam metode boleh nggak? Boleh, Bang, Boleh. Berarti boleh. antum mengakui metode itu bid'ah, tapi bid'ah Ya. yang boleh, Oh ya ya kan? boleh, Bang. Bid'ah itu Intinya kan aku bid'ah. tadi kan udah bilang sama Abang. Bid'ah itu kan ya ada bid'ah bahasa, ada bid'ah Iya. itu kan kan itu Per- kan Abang udah pasti udah percuma. tahu lah itulah, Iya, udah pasti percuma udah tahu bang. lah. Saya tanya referensinya ke antum juga nggak bisa. Ya itu makanya makanya saya ngasih tahu Abang kan saya ngasih penjelasan sesuai dengan Begini bang kapasitas ya, saya gitu loh. antum awam ngasih penjelasan ke orang yang belajar, masuk akal nggak? Yang gak masuk akal makanya saya ngasih tahu Abang misalnya apa yang unek-unek saya gitu loh, Bang. Itu ibarat bang, antum sakit nih, antum ke dokter, dok nanti cara ngobatinnya seperti ini, begini loh cara ngobatinnya dok. Oh Diusir enggak kalau dokter, itu ya enggak lah, Bang, kan dia ya tahu yang lebih diusir tahu. dokter. Itu kan makanya itu kan sesuai Cukup dengan bang ya. kapasitas yang saya ketahui, Cukup Bang. ya, cukup insya Allah. Assalamualaikum. Salam, Waalaikumsalam. Ya Allah, ya salam. Macam-macam manusia hari ini. Menurut saya, ya apa mau kita diskusi bang? Tanya dalil ndak bisa. Saya mau tanya metode juga ndak bisa nanti. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Bang Herman. Saya selalu suka dengan
Musyawarah, apa? Debat apa musyawarah ini, Ustaz? Diskusi, musyawarah. Diskusi ya. Hmm, Kalau debat itu tidak ada menemu solusi gitu ya, Ustaz ya. ya. Tapi saya selalu ingin mencari sebuah pencerahan karena saya selalu ingin membuka hati, artinya selalu ingin mendapatkan pencerahan lah intinya, Ustaz. Ah, Saya juga sering lihat di mana aja lah intinya lab-lab tentang agama karena saya merasa ya kalau dari ini ia bilang benar ini, dari ini yang bilang-bilang ini, intinya saya selalu mencari yang positif, Ustaz. hmm, Saya pribadi kadang-kadang menyimak itu ada beberapa uh, orang atau apa namanya yang komentar-komentar ini ya tentang bid'ah, Ustaz. hmm, Saya sebenarnya nggak semuanya setuju kalau bid'ah itu nggak boleh, tapi juga nggak semuanya setuju bid'ah itu boleh gitu ya, paham maksudnya saja. Artinya gini, ada beberapa yang saya setuju, ada beberapa yang kurang setuju. Yang jelas saya kan juga dapat referensi dari guru-guru saya, intinya gitu. hmm. Nah, kebanyakan sekarang ini saya melihat orang-orang itu kadang-kadang belum terlalu paham tentang apa itu bid'ah gitu, Ustaz. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau itu memang bid'ah berarti main TikTok bid'ah, naik mobil bid'ah, berarti itu kan salah, Ustaz. Hmm. Nah, sebenarnya itu dulu yang harus kita beri pemahaman kepada masyarakat. Iya, memang betul kan Bang pernyataan begitu. Memang naik mobil bid'ah, main TikTok bid'ah. Cuman kan yang kelirunya Bang, kita itu alergi dengan kata bid'ah. Iya, saya paham. Artinya gini, Ustaz. Sebenarnya apa ya? Mungkin ada penamaian lainnya. Memang bid'ah itu bahasanya agak terlalu ini kayaknya ya, seperti apa itu kayak momok gitu ya, kedengarannya gitu, Ustaz. Nah, Tapi sebenarnya kalau kita paham yang sebenarnya yang dimaksud lab-lab Wahabi mungkin ya atau Salafi saja. hmm, Mereka itu kan membid'ahkan perkara ibadah, bukan perkara dunia. hmm, hmm. Terus? Jadi kalau bagi saya orang-orang yang mengatakan naik mobil bid'ah, main TikTok bid'ah, itu mereka belum terlalu paham berarti mereka bid'ah. Jadi secara tidak langsung mereka selalu menyalahkan gitu, Ustaz. Begini Bang ya, mau apa namanya? Lafat bid'ah atau istilah bid'ah dalam doktrin orang-orang Wahabi itu dijadikan hal yang tabu karena tidak dijelaskan secara keseluruhan, secara menyeluruh. Dalil yang menjudge hal itu memang ada, tapi yang memuji hal itu ya ada juga. Kan di al-i'tiqad ya apa namanya? Ada bab untuk menjauhi bid'ah dan menjauhi ahli bid'ah. Tapi ahli bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam akidah. Mu'tazilah, Mujassimah, Mu'attilah, Musyabbihah. Nah, itu yang dimaksud. Pemahaman Wahabi itu dipersempit, tidak dicontohkan di zaman, tidak ada di zaman Nabi, tidak dicontohkan Nabi, tidak dikatakan Nabi, bid'ah. Terus yang dimaksud ibadah. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini ketemu di mana? Kan kalau kita tanya di mana bid'ah dalam ibadah itu, nanti dibilang man ahdasa fi amrina. Fi amrina di situ ibadah. Siapa yang mengatakan amrina itu ibadah? Kalau ternyata yang dimaksud dinina, jadi ya jangan apa namanya, bukan jangan. Maksudnya istilah bid'ah itu Bang dibuat jelek oleh pemahaman seperti ini. Kalau memang mau adil, ya bawa semua dalilnya. Kalau antum mengatakan ini semuanya jelek, bagi antum kemanakan perkataan Sayyidina Umar? Antum kemanakan apa namanya perkataan Imam Syafi'i? Dan kalau antum mengakui semua bid'ah dalam ibadah semuanya sesat, bid'ah dalam ibadah semuanya sesat. Jangan zakat pakai beras hari ini Bang. Zakat itu ibadah enggak? Ibadah ya, ibadah. Zakat pakai beras bisa?
Nah, itu yang saya maksud tadi. Artinya sekarang kan banyak orang-orang awam itu menganggap sesuatu itu secara mentah. Ya sebenarnya kalau mau pakai mic, pakai mobil itu kan bukan bid'ah sebenarnya. Ya Iya. walaupun itu bid'ah ya, artinya bid'ah kan baru ya artinya. Ah, Tapi kan bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mereka itu adalah perkara yang ibadah. Contoh. Nah, saya kemarin itu juga nanya kan sama orang. kalau Tahlil contoh itu dalam ibadah, kalau mereka maksud bid'ah dalam ibadah, zakat, saya cuma mau tanya, zakat pakai beras, itu bid'ah apa enggak? Itu ibadah loh. Zakat itu ibadah kan? iya, iya. Kalau dirinci sananya Ustadz, kalau kita kaji secara dalam itu terlalu jauh nanti itu. Artinya nggak mungkin diskusi ini bisa menyelesaikan. Itu kan ada nanti Terlalu tafsiran jauh. ulama segala macam. Jauh Nggak, maksudnya maksud begini saya loh. itu gini-gini. Maksud saya itu sekarang itu kan kita kan bicara secara global, Ustadz. Kalau misalnya ada sebagian mengatakan ini haram, sebagian ini halal, sebagian ini nggak apa-apa. Jadi kan nanti seakan-akan kita ini mengacaukan umat. Jadi umat itu dibikin bingung. Iya, Contoh sekarang tahlil yang ya. bikin bingung itu kan, Bang, ketika bid'ah dianggap hukum. Iya, artinya gini. Contoh misalnya saya juga tahlil di rumah saya juga adalah tahlil. Tapi Alhamdulillah. yang melarang tahlil saya juga setuju gitu loh, karena mereka punya alasan. Yang melakukan tahlil ya kalau dulu saya setuju ya, sekarang saya nggak setuju. Karena apa? Karena apa namanya? Kalau tahlilnya setuju ya, maksudnya apa nama tadi itu perayaannya atau Perayaan. Begini, apa Bang, namanya ya. itu Kalau satu antum hari, begini, tiga Bang, hari, ya. 7 hari. Nah itu saya sekarang ini nggak setuju. Kenapa? Karena saya sebatas kemampuan saya saat ini gitu ya, Begini, pengetahuan Bang. saya saat Apa ini namanya? ya. Apa tadi? Begini, Bang. Kalau antum tidak mau tahlil, orang tidak mau tahlil tidak masalah. Karena tahlilan, kalau kita merujuk kepada landasan-landasan dalil yang dipakai, itu kan dalilnya mustahab semua, tidak sampai wajib. Dan ranahnya ijtihadiyah. Kalau ndak tahlilan silahkan, silahkan ndak Iya, masalah. iya, Kan kami itu ndak dah ya semua. mewajibkan, tidak masalah. Bukan. Masalahnya Iya, maksud ketika juga antum gini. melarang, landasan antum dalam pelarangan itu apa? Nah itu yang saya maksud. Artinya gini, Mm-mm. yang di sebelah sana kan nggak boleh tahlil misalnya Ustadz. Yang di sini boleh. Nah itu kan mereka itu kan punya alasan masing-masing gitu loh. Dan alasannya itu kan tentunya kan merujuk kepada Nabi dan hadis-hadis para Sekarang sahabat gitu. alasan melarang tahlilan apa? Saya nggak pernah melarang. Maksud saya gini. Orang-orang yang ah, melarang tahlilan itu landasannya apa? nah setahu saya Ustadz ya, setahu saya mereka melarang itu perayaannya seperti 1 hari, 3 hari, 7 hari, Kenapa ndak 41 boleh? hari. Kenapa Nah, dilarang? karena tidak dicontohkan oleh Nabi seperti itu, Ustaz. Apakah semua yang tidak dicontohkan Nabi harus dilarang? Apa Contohnya kalau memang hal itu dilarang karena tidak dicontohkan Nabi, sama zakat pakai beras dicontohkan Nabi enggak? enggak, maksud saya gini. Jadi Gini, seperti Bang, yang Ustaz, ya, biar gampang, Bang, biar gampang. Tadi saya runut pelan-pelan ya. Nah, itu dilarang. Kenapa kok dilarang? Maksudnya pembuatannya dilakukan di hari pertama, ketiga, ke-7, ke-40. Itu dilarang. Kenapa? Karena dikhususkan hari pertama, ketiga, ke-7, 40. Kenapa kok dilarang pengkhususan seperti itu? Karena tidak dicontohkan Nabi. Kan menjadi pertanyaan, apakah semua yang tidak dicontohkan Nabi, kan ini dianggap hal ibadah kan? iya, Antum membagi ndak antara ibadah maksudah dengan ibadah wasilah? Tahu ndak pembahasan ini? enggak, belum. Aduh. Wasilah itu perantara untuk menyampaikan kepada maksud ibadah. Contoh, antum kalau mau sholat wasilahnya wudhu. Karena kalau antum tidak wudhu, tidak sah sholat antum. Sama maksudahnya itu adalah pembacaan Al-Quran. Kemudian dzikir. Kemudian mengirimkan pahala pada orang meninggal, bacaan doa dan lain-lain. Wasilahnya dilakukan di hari pertama, ketiga, kelima. Kan melarang wasilah, ya enggak? Yang harus ada contoh sesuai dari Nabi itu yang muqayyadah atau yang maksudah. Wasilah enggak?
Nah, sekarang gini Ustaz, Cuman saya kalau kan ada contoh di dalam wasilah, kita tidak boleh menyelisih wasilah, menyelisih contoh yang ada itu. Nah sekarang pelarangan itu kan karena tidak dicontohkan Nabi. Nah jadi pertanyaan, apakah yang tidak dicontohkan Nabi, semua hal yang tidak dicontohkan Nabi dalam ibadah, baik itu mahdo, goiru mahdo, atau maksudah atau wasilah, nah itu semuanya dilarang. Kalau semuanya dilarang bang, kenapa kok dibolehkan zakat pakai beras? Padahal Nabi tidak pernah contohkan. nah sekarang saya tanya Ustaz ya, Hmm. kenapa kita zakatnya pakai beras? Ya kita kan mau pakai gandum juga nggak ada gandum di Indonesia Ustaz kan? Ya, ada Atau gandum harus di Indonesia. Tepung gandum kenapa? itu bukan gandum. Apa? Kalau zaman Nabi itu apa dulu Ustaz? Saya belum tahu sih soalnya. Gandum, Kurma. kurma, Ya itu dah kan Yes. di Indonesia Kurma kebetulan ada, kan di Indonesia ada kurma. ya, tapi kan Ada di nggak Indonesia. bukan makanan pokok Indonesia. Di mana Saya sendiri Nabi bilang makanan pokok? ya makanya di Indonesia kalau seandainya ada Saya tanya, kan antum bilang bukan makanan pokok. Di mana Nabi katakan makanan pokok? enggak, maksud saya gini, kalau kita samain semua misalnya Yang saya zakat itu tanya, ya. contoh Nabi kan itu pakai gandum, kismis, kurma. Di Indonesia gandum ada, kismis ada, kurma ada. Kenapa kok antum bilang makanan pokok? Kapan Nabi bilang zakat makanan pokok? Ya, intinya gini Ustaz, kalau itu urusan amil Saya aja. tanya Saya bang, ya makanya gimana? metodologi melarang karena tidak dicontohkan Nabi itu metodologi yang keliru, pencetusnya orang tolol. Bukan, kita gini Ustaz, kita nggak boleh bilang orang tolol karena Ini mereka itu memang juga ada bodoh. referensi. Sekarang begini ya, kalau antum Ya, tidak saya mau nanya dulu Ustaz. Ini kan saya kebetulan begini bang, tahlil. coba antum. Kita kembali ke tahlil dulu ya. Tahlil dulu Ustaz. Maksudnya begini, Satu saya hari belum selesai bang. Kok belum selesai? Pindah ke yang lain. Antum bilang tadi, saya runut lagi ya kata-kata antum. Nggak boleh itu, kenapa? Karena dikhususkan. Kenapa kok nggak boleh mengkhususkan? Karena tidak dicontohkan Nabi. Saya tanya balik bang, di mana contoh zakat fitrah pakai beras? Antum bilang Nabi zakat pakai apa? Saya kasih tahu, gandum, dakik dengan cawik, kemudian tamar, kemudian zabib, kismis, tamar itu kurma. Nah sekarang Nabi zakat itu pakai itu. Kapan Nabi pakai zakat pakai? Nabi khusus ini. Di mana Nabi nyontohkan? Di mana Nabi nyontohkan zakat pakai beras? Kan tidak ada contoh dari Nabi zakat pakai beras. Iya. Mana sekarang contoh dari Nabi zakat pakai beras? Iya. Nggak ada saja. Ya ada. Saya baru tahu Kalau juga. tidak ada, kenapa kok dilakukan? Ya, saya juga nggak tahu juga kenapa mereka melakukan itu Ustaz. Nggak, kalau Saya- itu namanya bang ijtihadiyah. Iya, iya. Begini bang Makanya ya, ijtihadiyah. Karena zaman dulu makanan pokoknya itu, sehingga ijtihadnya Syafi'iyah ngatakan yang dimaksud Nabi adalah makanan pokok dari daerah itu. Kalau makanan pokok daerah itu selain itu maka gunakan itu. Nah ini kan ranah ijtihadi. Kemudian pencetusan pengkhususan itu ranah ijtihadi. Kalau ranah ijtihadi dalam zakat kalian tidak ingkari, kenapa ibadah yang derajatnya lebih rendah dari zakat itu diingkari? Kan aneh. Gimana tuh? Iya. Kalau saya kan gini, kita Jangan kalau saya bang pakai dalil. bukan Ustaz, gini Ustaz. Anggap aja itu saya karena nggak tahu itu pembahasan yang lain ya. Cuman sekarang kan yang lagi yang sering berdebat orang itu kan tentang tahlil Indonesia kan. Nggak, kalau itu saya anggap udah selesai Ustaz. Kalau nggak tahu, mereka MUI kenapa aja kok sudah membahas. melarang? Loh, saya kan bilang yang melarang itu siapa? Kan saya bilang gitu. Lah antum tadi bilang saya kan melarang. Maksudnya melarang gimana Ustaz? Antum tadi bilang dulu saya nggak melarang, sekarang saya melarang. Iya, bukan melarang, saya nggak melakukan gitu loh Ustaz. Ya. Sekarang gini Ustaz, saya tanya dulu ya biar kita enak sama-sama enak. Saya kan udah bilang tadi, saya dari sana melarang tahlil ya misalnya dari sebelah.
Ya saya hormati karena mereka ada dasar. Yang di sini melakukan tahlil, Dasarnya saya apa? hormati karena mereka ada dasarnya. Nah, Saya kan sekarang sudah pertanyaan tanya saya, tadi, Bang. Antum bilang mereka melarang karena ada dasar. Saya sudah tanya dasarnya apa. Antum sudah jelaskan dan saya sudah bantah. Kok dasar yang terbantahkan masih dipakai? karena belum masuk akal dalam saya. Karena kalau saya kan sudah Belum bilang, masuk. kalau itu tuh masuk akal dan saat ini saya langsung berubah gitu, Ustaz. Agama ini akal duluan atau dalil duluan? Dalil. Nah, Lah justru ada itu. dalil, Saya kan dalilnya sekarang saya ada tanya kok. Ustaz. Enggak, sekarang Kenapa gini gini antum gini. melarang? Kok nggak ada Loh, dalilnya? biar saya kasih dulu Ustaz. Ustaz, Paus mengatakan kalau mayit ini akan diuji selama 7 hari. ya, biar saya jelasin dulu Ustaz ya. Saya minta ini aja, Ustadz hadirkan aja hadis yang ada tahlilannya sin gitu loh Ustadz. Nggak Kan ada kan saya dalilnya. bilang, saya adalah salah satu orang yang haus agama. Oke, perkara ijtihadiyah antum ingkarin enggak? Ya tidak. Enggak, oke. Nabi di hadis Bukhari, Nabi itu mengkhususkan amal beliau di hari Sabtu untuk ziarah ke Masjid Kuba, sholat di sana. Nah, wajhul istidlal untuk mengkhususkan diambil dari hadis itu dan ini ranahnya ijtihadiyah. Nah, sekarang ranah ijtihadiyah dalilnya ada kok diingkari. Gimana tuh? Hadisnya sahih, wajhul istidlalnya ada, metodologi di dalam pengambilan hukum ada. Kok bisa diingkari dengan Gini Ustaz, kata-kata saya nggak usah terlalu panjang sana, soalnya kalau saya bahas tentang sana, Ustadz juga bahas tentang sana, otomatis orang awam itu banyak yang nggak ngerti Ustadz. Dan itu saya juga termasuk orang awam. sudah sering saya jelaskan ini ke orang awam. Begini Bang ya, kalau biar antum Yo paham tentang orang-orang Wahabi begitu. Wahabi itu menyalahkan tahlilan bukan karena itu, bukan karena tidak dicontohkan Nabi. Itu Wahabi awam. Salafi awam yang menyalahkan tahlilan hanya karena tidak dicontohkan, itu Salafi awam. Kalau ustadz mereka itu bawa hadis itu untuk menyalahkan tahlilan. Tahu enggak hadisnya apa? Tahu enggak hadis untuk menyalahkan tahlilan apa? Belum bawa. Nah, hadisnya itu asar Jarir. Bunyinya begini, kunna na'uddu al-ijtima'a wasoni atat to'ami minan niyaha. Tuh, mau diartikan lagi? Ya, silakan. Kami menganggap kumpul-kumpul dan memberikan makanan itu termasuk dari niyaha, dan niyaha hukumnya haram. Itu atar yang dipakai untuk menyalahkan tahlilan. Ternyata setelah diteliti, atar tersebut lemah. Kan aneh, menyalahkan amalia tapi pakai hadis yang lemah. Katanya ndak mau pakai hadis doif, tapi kok pakai hadis doif. Mau tanya lagi, bukti doifnya di mana? Di dalam ilmu hadis, ilmu diroyatul hadis, itu ada namanya jarah wa ta'dil. Bagaimana menghukumi bagaimana menghukumi seorang rawi. Rawi itu bisa dipakai riwayatnya atau tidak dilihat dalam jarah wa ta'dil. Di dalam rawi-rawinya hadis itu ada namanya Nasr bin Bab. Bisa antum lihat di kitab Musnad Ahmad punya Imam Ahmad bin Hambal. Nasr bin Bab ini orangnya bermasalah. Bahkan sampai ada komentar ulama tentang dia ini pembohong. Masa kok rawi, seorang periwayat pembohong, riwayatnya dipakai? Hadis katanya nggak mau pakai hadis doif, tapi kok ada hadis doif dipakai? Kalau mau ilmiah kayak begitu Bang. Ya, jadi begini Bang, orang yang mengingkari, melarang hal itu, pelarangannya dengan dalil yang lemah. Kalau enggak metode yang lemah. Metode yang lemah digunakan orang awam, ustadznya pakai dalil yang lemah karena udah enggak ada dalil lagi. Sedangkan kita landasannya kuat. Sesuai dengan sabda Nabi, isna'u li Ali Ja'far to'aman, ketika meninggalnya Sayyidina Ja'far. Dan ini dibahas oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' Bisyarhil Muhadzab, bahkan mengutip perkataan Imam Syafi'i bahwasanya beliau senang. Imam Syafi'i dikutip di situ pakai lafaz ahubbu lagi. Beliau cinta terhadap orang yang membuatkan makanan kepada ahli keluarga mayit.
masalah makanan bang, yang ditentang itu masalah makan-makan kan, yang kumpul-kumpul. Nah, ada Wahabi itu sudah tidak tentang lagi masalah zikir, baca Quran, ihda'us thawab, sudah ngakui perbedaan pendapat, kumpul-kumpul, dan sudah kita bantah. Nah, kalau mau begini, kalau memang cinta ilmu, hal-hal seperti itu dibaca lagi dibaca. Jangan terpaku dengan pemahaman kalau Nabi tidak contohkan, ya itu dilarang. Karena bakal diketawai antum Iya. dengan pertanyaannya. Bukan. Sekarang gini Ustaz. Saya Gimana? itu memang banyak belajar Tapi tentang memang melenceng jauh dari tema yang saya bahas, Bang. tunggu dulu Ustaz. Enggak apa-apa. Kan Ustaz kan saya kan minta tadi kan coba hadis zaman Nabi dulu banyak sekali loh sahabat yang meninggal, perperangan bahkan Iya. paman Nabi segala Terus macam. aku tanya, Tapi kalau ada memang hadisnya enggak untuk mereka ada tahlil hadisnya 3 mereka hari, 3 ditahlilan. hari? Kan saya sudah sampaikan tadi dalil yang dipakai, Bang. Memang at-tarku ya dulu alal man'i. Kan tidak ada kaidah seperti itu. Tidak ada satupun kaidah yang Ya. mengajarkan Oke. kalau sahabat Iya, iya. tidak buat maka itu dilarang. Oke. Intinya gini Ustaz, artinya yang melakukan tahlil silakan kan gitu Ustaz. Yang enggak juga silakan. Kan seperti itu Ustaz ya. Iya, seperti itu. Ya, artinya kita supaya sama-sama damai, sama-sama tentram, tidak saling menyalahkan. Ya silahkan, yang penting kan tidak menyalahkan, kan itu saja. Makanya Bang, saya sudah ulang dari dulu pembahasan saya itu Oke. enggak Iya. kalau enggak masalah bid'ah, karena kunci orang-orang Wahabi dalam menyalahkan amaliyah selain mereka adalah bid'ah. Oke Ustaz, yang jelas gini Ustaz, saya mencintai Ustaz, mencintai ilmu, mencintai kebenaran, semoga kita selalu dapat hidayah dan dilindungi Allah. Ustaz, saya pamit dulu Ustaz, ini kebetulan saya lagi ada Ustaz. Terima kasih Ustaz Hilman, semoga selalu kita sama-sama mendapat pencerahan Ustaz. Ya, Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Turunkan saya Ustaz ya. ya, kasih Bang. Mau bahas tauhid malah bahas tauhid, tapi malah lari ke tahlilan. Sudahlah Bang, kasihan. Kalau antum membid'ahkan tahlilan, ya sama saja antum membid'ahkan tauhid antum. Karena ya alasan antum pun tidak dicontohkan Nabi. Tidak dicontohkan. Ya Allah, ini siap Bang siap Ustadz Salman ini. Salman Al-Farisi. Awalnya itu beras dan itu kan sifatnya gini. Ini metode apa ini, sifatnya dunia, baru dengar saya. Tawadu jus. Ya Allah.